Jadi intinya membuat penjara khusus itu artinya Prabowo sedang tidak menggunakan akalnya untuk menyelesaikan masalah. Tidak sesuai dengan apa yang diomongkannya di awal bahwa memiskinkan para koruptor sebenarnya adalah solusi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Firman Panipahan. Langsung saja, Presiden Prabowo ingin bangun penjara khusus koruptor. Efektifkah pemberantasan korupsi? Ide Presiden Prabowo membangun penjara koruptor di pulau terpencil bukan hal baru. Ini serupa muncul di era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, tapi untuk bandar narkoba. Jadi yang hangat dibicarakan ketika itu di saat perdebatan perdebatan calon presiden ialah soal eh, rampasan aset gitu. Tapi justru RUU itu atau undang-undang terkait hal itu sampai hari ini belum disahkan ya. Tapi justru Prabowo Subianto, presiden kita hari ini, justru berencana untuk membangunkan sebuah penjara khusus untuk koruptor. Kalimat khusus di sini tentu menjadi pertanyaan kita bersama ya. Khusus itu maksudnya apakah istimewa gitu kan? Atau justru khusus itu artinya ada perbedaan signifikan terkait fasilitas, terkait macam-macam. Kalimat khusus ini menjadi masalah untuk kita kan gitu ya. Apakah ini urgent gitu kan? Kalau di berita ini sendiri, efektifkah? Itu kan pertanyaan bersama. Mari kita baca beritanya guys, supaya kita tidak berspekulasi kemana-mana. Tapi dari judulnya saja sudah membuat kita terkekeh ya, ingin tertawa gitu. Karena bukan itu yang diinginkan oleh rakyat itu. Yang diinginkan oleh rakyat adalah bagaimana koruptor itu hilang gitu kan. Membuat penjara khusus justru mendambakan koruptor-koruptor yang akan datang kan bisa bermakna seperti itu. Mari kita baca guys ya. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil. Mereka tidak bisa keluar malam hari. Berarti kan Presiden Prabowo Subianto tahu bahwa selama ini koruptor yang dipenjara itu tahu ya, mereka mengetahui ada sistem keluar malam dan sebagainya itu gitu ya. Ini sehingga kalimat ini muncul. Ini kata Presiden Prabowo Subianto, dibuat sangat kokoh dan terpencil. Oke, mengamankan para koruptor supaya tidak lari dari penjaranya. Ini kan tugas integritas dari penjaga penjara atau dalam hal ini adalah aparat pemerintahan seperti polisi ya. Lebih lanjut, Presiden menyatakan bahwa dirinya akan mencari pulau untuk memenjarakan koruptor. Kita akan cari pulau. Kalau mereka mau keluar, biar ketemu dengan hiu, tambahnya. Tidak selucu itu ya di dalam pidato kepresidenan. Harusnya memiliki bobot tinggi ya. Ini kan seolah-olah jurus dewa mabuk ya, asal-asal ngomong gitu. Kita juga harus melihat lapangan. Di saat ini Presiden Prabowo membuat aturan, apa istilahnya itu, efisiensi anggaran, tapi justru ingin membangun sesuatu di tengah efisiensi itu. Ini keanehan juga itu kan. Jadi baru dua dua paragraf saya baca udah banyak kritiknya ini. Lanjut ya guys ya.
Lontaran gagasannya mengenai pulau penjara untuk koruptor tersebut menjadi salah satu penegasan terhadap komitmennya untuk perang terhadap korupsi, untuk perang terhadap korupsi. Oke. Ia pun mengaku tak takut menghadapi koruptor dan siap mati untuk bangsa serta rakyat dalam upaya menghadapi koruptor. Siap mati untuk rakyat. Jadi begini, Pak Prabowo, sebagai presiden, oke, Anda membawahi seluruh rakyat Indonesia ya, sebagai kepala negara. Tapi di sisi lain, Anda juga sebagai ketua partai. Seharusnya kalau ingin adil dan melihat atau memperlihatkan komitmen ucapan siap mati, maka seharusnya kalau koruptor itu dari kalangan partai Anda, maka hukumannya harusnya lebih berat gitu. Bukan justru pura-pura diam gitu ya. Siapa contohnya? Nggak usah saya kasih contoh gitu. Banyak, bisa kita buka Google saat ini gitu. Partai Gerindra yang korupsi. Banyak ya. Ada gitu. Mengacu pada data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, jumlah narapidana kasus korupsi pada per Januari 2024 adalah 5.279 orang. Jumlah tersebut memang relatif kecil dibandingkan terpidana kasus narkotika. Bayangkan ya, korupsi 5.000 itu. 5.000 5.000 guys. Masing-masing koruptor itu miliaran. Ada yang triliunan. Betapa banyak ya. Jadi memang seharusnya negara ini atau pemerintahan saat ini memang bukan mempersiapkan penjara khusus untuk mereka gitu. Disatukan aja di tempat yang sudah ada atau diperluas di tempat yang sudah ada, atau nggak usah diperluas, sempit-sempitan di dalam itu gitu, dan disamakan tempatnya itu, tidak ada khusus untuk koruptor. Justru itu diterjemahkan mengistimewakan gitu ya. Oke, mereka tidak bisa keluar malam, tapi bisa pesta kan repot juga. Bisa minum di dalam, bisa karaokean kan, tambah repot kita nanti. Tambah lucu negeri ini gitu. 5.000 itu luar biasa ya. Narkotika 53.000. Mereka tertampung di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang tersebar di Nusantara. Total kapasitas 146.000 orang, tetapi dihuni 273.000. Luar biasa. Terlepas dari sejauh mana komitmen tersebut diimplementasikan, gagasan untuk membuat pulau penjara di wilayah terpencil bukanlah ide baru. Wah, ini bukan ide baru. Sebelumnya wacana tersebut juga sudah terlontar oleh Komisaris Jenderal Budi Waseso saat menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN. Jadi ini cerita lama ini sebenarnya. Cerita lama. Jadi guys, nggak usah dibaca sampai habis, kita bisa menebak bahwa memang Presiden Prabowo Subianto itu tidak serius menyelesaikan persoalan koruptor ini gitu. Justru membuat penjara khusus bagi koruptor itu membingungkan kita gitu. Pertama, di tengah efisiensi anggaran, justru ingin membangun sebuah lokasi. Ini Jokowi bentuk lain gitu ya. Jokowi bentuk lain. Jakarta banjir, ingin tenggelam, dipindahkan ke IKN gitu. Dan akhirnya memang betul apa kata Rocky Gerung. Bab pertamanya itu SMK, bab terakhirnya adalah IKN. Bab pertama itu Asbun, bab terakhirnya ngibul. Dan itu betul terjadi.
sampai sekarang ketika Jokowi turun, IKN itu hanya cerita dongeng, hanya dongeng belaka yang kemudian ingin mendesak presiden yang saat ini gitu kan. Presiden saat ini juga tidak sanggup karena beberapa jenaka di dalam programnya itu, seperti makan siang gratis, makan gizi gratis, kemudian diganti dengan istilah itu karena banyak protes makan siang gratis gitu. Akhirnya diganti dengan makan gizi gratis, dan itu memakan biaya yang sangat luar biasa sehingga terjadi efisiensi. Dan saat ini juga para CASN itu diundur hingga Oktober, dan enak sekali salah satu menterinya menyebutkan mereka yang sudah terlanjur PHK mengundurkan diri dari pekerjaannya masuk lagi. Ya, repot kita ini. Ya, kembali lagi persoalan koruptor tadi. Koruptor apapun yang terjadi, mereka itu adalah penjahat kelas kakap ya. Selain tidak punya hati, juga mereka adalah sebenarnya musuh kita bersama. Musuh kita bersama itu oke, kita menghargai HAM, tidak mungkin kita bunuh ya mereka yang melakukan korupsi yang besar-besaran itu. Dengan total tadi 5.000 lebih para koruptor yang masing-masing korupsinya itu macam-macam ya. Tapi rata-rata mesti ratusan juta, miliaran, dan bahkan triliunan. Itu adalah kerugian negara yang terjadi, yang kita alami gitu. Andaikan para koruptor itu aset mereka itu dirampas oleh negara, maka negara bisa balik modal dari apa yang mereka lakukan buat kerugian itu ya. Jadi intinya membuat penjara khusus itu artinya Prabowo sedang tidak menggunakan akalnya untuk menyelesaikan masalah. Tidak sesuai dengan apa yang diomongkannya di awal, bahwa memiskinkan para koruptor sebenarnya adalah solusi gitu ya, yang sejak dulu sudah menjadi ide, dan banyak sekali orang setuju, para akademisi, para politisi, bahkan rakyat jelata juga setuju gitu ya. Tapi ternyata pengaplikasiannya tidak semudah itu. Kenapa itu tidak ditekankan gitu? Sehingga para koruptor memiliki efek jerah. Dimiskinkan saja mereka dan tidak bisa dipenjara. Bebas. Yang lain Prabowo semakin puasa semakin lupa darah. Assalamualaikum.